Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa bersama praktisi hukum, aktivis, namanya gak asing lagi, yaitu Juju Purwantoro. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal apa aja nih kasus-kasus hukum yang menonjol selama tahun 2023. Ini ada sejumlah kasus-kasus hukum, ya memang tidak semuanya, tapi yang paling tidak yang menonjol dan ikut mewarnai selama tahun 2023 ya. Kasus terbukanya Sambo itu. Iya betul. Kira-kira dari pandangan hukum menurut Pak Juju bagaimana? Ya, salah satu betul disebutkan tadi adalah kasus Verdi Sambo. Ya. Kenapa ini kasus kemarin ini terus terang mengguncang dunia hukum dan perpolitikan paling tidak. Paling tidak seperti itu. Walaupun memang kasus-kasus hukum memang jadi tragedi yang boleh kita katakan sedemikian. Karena apa? Karena katanya kasus asmara balik itu sehingga terjadi pembunuhan di rumah dinas. Di sekitar rumah dinasnya itu katanya terjadinya di sekitar Duren 3 ya. Duren 3 itu daerah Pasar Minggu sana kayak. Kira-kira seperti itu. Nah, walaupun di awalnya memang coba dibantah gitu ya. Dibantah oleh Verdi Sambo tidak melakukan itu, tidak terlibat. Tapi faktanya dalam penyelidikan maupun penyidikan pihak kepolisian memang beliau terlibat pihak yang ikut menembak pada waktu merekayasa juga. Setelah melalui tahapan persidangan begitu di awal-awal tahun ini 2023 sekitar Februari atau Maret gitu, maka vonis hakim menyatakan bahwa Sambo divonis mati katanya. Betul. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang memvonis Verdi Sambo itu dengan hukuman mati. Seperti itu. Dan terdakwa yang lain, baik istrinya maupun supirnya Kuat, semuanya mendapat hukuman. Istrinya pun juga mendapat hukuman sampai 20 tahun, Pak. Iya, tapi semuanya didiskor, Pak. Oh, yang menarik kan itu, Pak. Seperti halnya Sambo itu kan sebetulnya vonisnya tadi hukuman mati. Terus si Putri Chandrawati itu vonis 20 tahun. Tapi semua dapat diskor. Itu gimana? Betul. Jadi setelah informasi yang kita peroleh proses peradilannya baik banding maupun terakhir kasasi itu dikatakan yang sangat mencengangkan publik. Publik juga bertanya-tanya dan publik sangat surprise gitu dan merasa terusik ya keadilan masyarakat, keadilan hukum. Masyarakat itu merasa karena memang sudah sangat wajar sebetulnya seorang Verdi Sambo dihukum mati, tapi oleh tingkat kasasi Mahkamah Agung gitu itu dikurangi Pak hukumannya menjadi seumur hidup, kan begitu. Demikian juga istrinya dari 20 tahun menjadi separuh. Waktu masuk itu kan itu besar sekali diskon seperti itu. Itu masuk hukuman berat, Pak. Sangat ya, seharusnya tidak bisa diberlakukan. Sangat melukai rasa keadilan masyarakat seperti itu. Betul. Jangan salahkan dong kalau misalkan masyarakat juga masih mencurigai adanya mafia peradilan. Ya bisa saja tidak bisa kita salahkan. Tidak bisa kita salahkan ada pandangan masyarakat seperti itu, bahwa mereka beranggapan ya seperti itu, berpandangan bahwa ternyata kok masih ada ya sindikasi lah katakanlah seperti itu di tingkat pengadilan, apakah itu pengadilan tingkat pertama atau negeri
pengadilan tingkat 2 atau banding atau pengadilan tinggi Mahkamah Agung. Nah, kenyataan seperti itu faktanya. Kalau kita lihat contoh kasus Sambo ini, yang tadinya hukum mati kok bisa jadi seumur hidup loh. Istrinya jadi separuh ya Pak. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Nah, ini yang menarik juga bahwa tidak lama kasus Sambo itu muncul satu lagi kasus narkoba yang melibatkan juga jenderal polisi namanya Teddy Minahasa yang juga cukup melukai apa tadi? Keadilan masyarakat. Nah, itu bagaimana nih? Karena Teddy Minahasa muncul bulan Maret, sementara Sambo kasusnya muncul bulan Februari, kan cuma 1 bulan selang. Makanya waktu itu masyarakat sempat mencurigakan bahwa wah, kasusnya Teddy sebagai untuk menutupi kasusnya Sambo. Padahal tidak. Kalau kita berpikir secara jernih, karena waktunya terjadinya hukumnya, terjadi peristiwanya hampir bersama. Nah, antara Februari Maret. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berpikir jernih bahwa inilah cara Allah membuka, betul nggak? Membuka semua tabir kebobrokan yang terjadi selama rejim Jokowi ya. Jadi kalau ada istilahnya Allah Tuhan yang Maha Esa tidak tidur kan gitu Pak. Ya, semua itu akan terjadi, akan terkuak. Nah, itu gimana nih soal kasus Teddy Minahasa ini? Iya. Ini surprise lagi yang kedua. menjadi apa? Kaget-kagetan masyarakat lagi sebagai negara hukum. Yang surprise-nya lagi apa? Terjadi terhadap seorang penegak hukum juga Pak, yaitu dan lagi-lagi polisi lagi dan perwira tinggi kita 3 kalau itu, yaitu Irjen Teddy Minahasa, dan pada saat kejadian itu beliau masih menjabat Pak, Kapolda Sumatera Barat. Sungguh ironi ya, karena menimpa seorang penegak hukum. Jadi itu betul bahwa yang bersangkutan terlibat semacam transaksi atau apapun itu yang berkaitan dengan masalah narkoba. Nah itu kenapa kok itu bisa terungkap itu? Rupanya ada semacam sindikasi yang melibatkan juga timnya beliau yang juga aparat kepolisian, aparat penegak hukum juga kan begitu. Saling tuduh antar mereka, antara sindikat itu yang kebetulan juga penegak hukum juga, yang tadinya narkoba itu sabu itu yang putih itu. Ya, infonya begitu, katanya ditukar menjadi tawas. Jadi polemik seperti itulah yang terjadi. Akhirnya mereka ribut di antara mereka, Pak. Kan Tuhan membukakan juga, membuka sebetulnya tabir ini. Ya, pada akhirnya terbuka dan disidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan tadi, Pak. Dan pada kesempatan itu majelis hakim akhirnya memvonis ini Pak Teddy Minahasa. Lagi-lagi dengan penjara seumur hidup. Tapi dapat korting nggak dikira-kira? Nah, kita ikuti nanti sampai jauh mana keputusan vonis hakim itu di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Enggak, siapa tahu dapat kortingan. Sebetulnya kalau masalah narkoba itu banyak sekali kasus presiden namanya. Itu mereka yang dihukum mati, termasuk warga negara asing yang terlibat peredaran narkoba ya Pak ya. Jadi bukan karena yang bersangkutan ini adalah mantan aparat negara ya. Bukan mantan sebetulnya, ini kan waktu itu masih dinas. Iya, sekarang ini mantan. Sekarang. Jadi seperti itu. Jangan karena dia katakanlah aparat negara dijadikan ada diskriminasi hukum seperti itu. Jadi diskriminasi ya. Jadi kalau memang hukum maksimal mati ya tidak mungkin ya masyarakat publik berharap ya hukuman maksimal. Kira begitu Pak. Jadi saya ingat nih Pak Juju ada peristiwa hukuman mati yang eksekusikan atau waktu itu terjadi kepada Freddy Budiman yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Itu kan sebelum dieksekusi mati beliau itu sempat membuka bahwa yang terlibat dalam sindikasi narkoba memang melibatkan para bintang, aparat semua para bintang, betul ya kan. Nah, apakah ini sebetulnya prediksi dari Budiman atau fakta yang dari Budiman membenarkan? Dan seharusnya kalau memang Freddy Budiman dihukum mati, seharusnya kan Teddy Minahasa juga dihukum mati dong. Iya, seperti itu. Walaupun kasusnya juga terbilang lambat ya sampai proses persidangan dan dihukum Sekambangan kalau saya. Iya, dan akhirnya memang dieksekusi mati seperti itu. Jadi
memang faktanya seperti disinyalir oleh apa yang diungkapkan oleh Ferry Budiman bahwa kasus-kasus peredaran narkoba ini itu melibatkan tadi yang para bintang, antum sebutkan para bintang seperti itu, atau pejabat-pejabat negara ini. Karena apa? Karena enak sih Pak. karena apa namanya menghasilkan cuan yang cukup gede gitu. Iya, betul. Katanya orang sekarang basah sih kan. Basah bisnisnya bisnis basah, dan kalau di antara mereka tuh sindikat itu gampang sekali, enak sekali, mudah sekali berbisnis narkoba seperti itu. Caranya gampang kata mereka, tapi duitnya cuannya kencang, gede. Kira-kira begitu Pak. Nah, terus apa namanya, sanksi hukumnya pun bisa ditawar dan bisa dapat diskon. Oh begitu Pak. Nah itu buktinya tadi. Sampai begitu, saya nggak tahu tuh Pak. Ini hanya terjadi jadi sinyalnya di masyarakat memang seperti itu. Dikatakan. Nah, kan saya itu seperti itu. Nah, ini dalam tahun 2023 nih Pak Juju ada juga kasus yang juga sebetulnya kasus lama ini, tapi kok ujuk-ujuk muncul nih. Pak Juju kan mendengar juga kan kasus yang kemarin itu loh Pak Juju. Yang menarik sekali, Agus Raharjo itu kan kasusnya kasus lama. Oh. Yang dipanggil sama siapa kemarin? Di TV. Iya, dipanggil presiden. Oh, itu isunya begitu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang isu? Karena menurut berita yang beredar seperti itu, yang kebetulan ditayangkan di salah satu stasiun TV ya. Iya, dan diwawancara dengan Rossi waktu itu. Seperti itu. Dan hal itu diungkapkan memang sama Agus Raharjo, mantan ketua KPK. Ya. Nah ini kan boleh dibilang sebagai peristiwa hukum kan? Betul. Tapi kenapa baru muncul sekarang? Kan peristiwa pemanggilannya kalau nggak salah itu tahun 2017 ya Pak? Kalau nggak salah. 2017. Itu terkait dengan peristiwa kasus yang cukup orang bilang apa kasus apa ya? EKTP ya kalau. Kakap ya kan? Oh kasusnya kakap. Nah itu EKTP. Elektronik KTP kan? Iya. Sekitar 2017 itu betul. Dan kerugian juga kakap juga. Paus kali ya kerugiannya. Paus di atas kakap. Emang berapa Pak? Triliun, 2,3 triliun diperkirakan. 2,3 triliun. Astagfirullah. Itu kalau buat bangun kota antum Bekasi, Cilacap. Apalagi Cilacap. Waduh, bisa jadi kota modern tuh. Itu menjadi salah satu kota yang akan dibangun oleh pelabuhan Cilacap jadi pelabuhan internasional tuh. Bisa 2,3 triliun. Nah itu yang salah satu kota Cilacap yang akan dibangun menjadi salah satu 40 kota yang akan dibangun oleh Amin yang begitu. Iya, program kampanye. Sebenarnya lagi musim pilihan capres. Iya. Untuk tahun 2023 di bulan Februari. Iya, betul. Salah satu campaign salah satu capres mengatakan seperti itu, menjanjikan seperti itu. 40 akan dibangun kota setara dengan Jakarta. Tapi dibilangnya hoax. Nah, yang bilang hoax itu tidak baca dan dia tidak memakai data. Maksudnya ini agak melenceng dikit. Maksudnya Amin itu dibangunnya bukan dari nol kayak bukan kampanye. Ya, bolehlah terserah. yang penting seperti itu. Nah, kita kembali ke laptop aja. Oke, kembali. Nah, gimana menurut Pak Juju? Ini kasus lama, terus kemudian baru diungkap. Dan apakah ini bisa menjadi sebuah peristiwa hukum? Iya, sebetulnya peristiwanya sendiri peristiwa hukum. Karena apa? Karena peristiwa EKTP itu kan menyangkut ada peristiwa hukum adalah misalnya apakah itu korupsi yang lebih besar, apakah itu juga manipulasi karena menyangkut kerugian keuangan negara yang otomatis itu uang lain juga loh Pak. Betul. Itu ditaruh di APBN seperti itu. Itu jelas itu menyangkut peristiwa hukum. Ya, apalagi juga menyangkut jabatan-jabatan seorang Pak, pejabat. Ya. Apakah mungkin anggota DPR? Ya. Apakah mungkin beberapa menteri? Ya. Mereka seperti itu jelas. Kalau kita bilang apa tadi kasus paus ya kan? Paus. Iya, paus ini paus ya, bukan kakap lagi. Di atasnya. Di atas paus. Gede lagi paus. Kira-kira begitu Pak. Ini memang bukan main Pak. Dan kita dikagetkan seluruh publik ini oleh informasi Pak Agus Raharjo pada waktu wawancara itu. Kenapa kok baru sekarang ya diungkap seperti itu? Dan jadi geger. Iya. Jadi geger karena apa yang diungkapkan oleh Pak Agus Raharjo itu mantan ketua KPK tadi dibantah
dibantah Pak Sama? oleh Presiden Jokowi pastinya. Ya, Bantah karena tidak benar itu, tidak benar, tidak ada pertemuan seperti itu. Kan itu bantahan Presiden seperti itu. Ini bantahan sebagai Presiden ya, bukan Bantahan sebagai Presiden karena Agus Raharjo secara detail dan gamblang mengungkapkan kronologis atau peristiwa pertemuan itu. Betul. Nah, tapi ya gimana emang Presiden tidak mengakui itu? Iya. Suruh ngecek persenek loh Pak agendanya. Jadi gimana? Coba cek agendanya ada apa tidak? Kan? Buku tamu. Emang emang kondangan. Iya, kira-kira seperti itu. Dan faktanya memang disinyalir sudah ramai di media Pak, memang melibatkan kan beberapa pejabat negara, beberapa tokoh-tokoh politik yang tinggi ya Pak ya. Iya. Masuk juga calon presiden yang sekarang ini kan gitu. Secara logika, masa seorang Agus Raharjo mau bohong? Ini untuk pijakan kita supaya kita tidak dibilang dan ini hoax. dia terpublikasikan loh Pak. Nah, iya. Tapi masih ada yang bilang Kompas hoax. Kompas TV itu. Masih ada yang bilang hoax dan itu tadi Presiden mengelak. Ya kan, mengelak atau mengapa istilahnya kalau mengelak? Tidak menghindar. Menghindar. Bukan menghindar, mengelak lah. Mengelak bahwa dia memanggil. Dan apa? Di kasus itu memang sudah ada yang diproses hukum Pak. Ya betul. Artinya gini, kalau kita bicara hukum pidana, normatif ini korupsi, tentu seseorang tidak bisa melakukan tindakan pelanggaran hukum sendirian kalau dalam korupsi. Bapak bisa nggak melakukan korupsi sendirian? Ya nggak bisa, kan ada temennya diajak kongko, ada sama-sama kira-kira kepada pihak lain atau dengan pihak lain. Orang nyopet aja bersama-sama. Bukannya bisa sendiri Pak nyopet? Enggak, itu kalau dulu zaman saya masih mahasiswa ini adanya istilahnya tukang bola. Jadi habis nyopet dioper ke temannya. Padahal waktu saya sekolah, waktu zaman dulu di kota, orang sendiri aja ada yang bisa. Ada. Nah, barangkali kalau kasus korupsi ini ya seperti itu. Jadi habis nyolong dioper sana. Apa Pak kalau beramai-ramai itu berjamaah ya? Berjamaah. Tapi jangan berjamaah lah. Istilahnya diganti ya, persekongkolan. Persekongkol aja. Jadi sebetulnya ada yang terlibat, cuman tinggal bagaimana membuktikan ya Pak ya. Karena petinggi negara loh Pak. Waktu itu ketua DPR. Ada pejabat DPR. Ketua DPR loh. Ada ketua DPR. Nah, ketua DPR itu yang sudah dihukum, Setio Novanto. Udah dihukum. Terus ada itu yang menjadi bukti hukum, menjadi presiden kalau istilah hukumnya Pak. Ya, betul. Menjadi presiden. Nah, jadi bukti hukum. Tidak bisa mengelak toh? Tidak bisa. Nah, karena sudah ingkrah ya istilahnya. Udah putus ya. Nah, terus kemudian ada juga yang sekarang nyapres. Nyapres itu disebut loh dalam persidangannya Setio Novanto. Mau disebut namanya? Ada capres juga. Ada yang menikmati EKTP. Itu ramai baru tataran isu terus Pak. Isu terus karena memang belum dibuktikan di pengadilan. Iya. Gini. Enggak. Di kesaksian waktu persidangan Setio Novanto, disebut Pak namanya, disebut oleh saksi. Disebut tapi dia tidak diperiksa. Iya. Padahal kalau menurut hukum, yang setahu saya, kalau seseorang sudah disebut dalam suatu persidangan, namanya itu harusnya mulai diperiksa. Kan? Itu. Nah, terus harusnya nggak boleh dong nyapres. Masa maling mau nyapres? Itu kan terkait dengan masalah kondite atau moral, kan begitu. Dan melibatkan juga ketua DPR yang sekarang juga sempat disebutkan. Iya. Jadi melibatkan banyak pejabat tinggi negara. Karena itu logikanya Presiden memanggil Agus Raharjo saat itu untuk menghentikan. Kan sebetulnya pijakannya Agus Raharjo dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus Setio Novanto. Kalau di berita-berita Presiden sempat marah. Kalau Bapak lebih percaya Presiden apa lebih percaya kepada Agus Raharjo? Kalau secara hukum perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi secara logika yang perlu dipercaya yang tidak pernah bohong. Insya Allah ya. Jadi ada yang ketar-ketir nih, yang suka nonton bokep nih kayak yang ketar-ketir. Saya nggak ngerti itu bokep. Oke, baik Pak, kita ini masih ada peristiwa hukum yang lain yang tidak kalah menariknya nih kemarin ya kan, soal menghilangnya kasus. Ingat nggak Pak yang pesantren kemarin yang di Indramayu itu loh? Al Zaitun itu kalau salah. Al Zaitun. Terkenal banget ya kasusnya. Karena ini siapa itu
pimpinannya Panji Gumilang sebetulnya. Panji Gumilang ya. Itu kan katanya ada indikasi sebetulnya selain penistaan agama, ya, tapi juga ada kasus TPPU apa? Oh, banyak kasus yang disangkakan banyak. Nah, yang menarik kan di sini adalah tempat pencucian uang kan sebetulnya. Banyak kasusnya. Nah, yang itu coba diceritakan. Yang disangkakan kepada seorang Panji Gumilang itu banyak sekali kasusnya. Kita terangkan kenapa seorang Panji Gumilang itu mengatasnamakan sebagai pimpinan suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren ya. Dan kita tahu bahwa masyarakat juga tahu dikenal selama ini bahwa Al-Zaitun merupakan salah satu pesantren yang terbesar di Asia. Ya seperti itu. Jadi kita sangat prihatin, prihatin sekali kalau ternyata di balik itu ada suatu kedok hitam. Kedok hitam yang dilakukan oleh pimpinan itu. Padahal seorang memang ini fakta, fakta hukum bahwa seorang Panji Gumilang itu memang pernah dihukum juga Pak ya dalam kasus pidana juga, pidana juga terkait penggelapan atau penipuan atau seperti itu. Itu pernah dihukum. Itu kalau nggak salah lebih dari satu tahun seperti itu. Tapi dijalanin nggak hukumannya? Dihukum sudah selesai. Sudah selesai. Jadi mantan narapidana. Berarti narapidana ya. Berarti kan sekarang berulang. Tahun 2023 berulang dengan kasus yang macam-macam. Bisa saya sebutkan ya Pak ya. Dan beliau ini disangkakan pasal 156A KUHP itu penistaan agama. Nah, penistaan agama. Kemudian pasal 3, pasal 4 atau pasal 5 gitu Pak ya. Junto Undang-Undang nomor pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang tadi yang Bapak sudah singgung tadi TPPU itu. Juga ada lagi masih. Apa lagi? Pasal 372 KUHP ini terkait penggelapan. Ya, dengan ancaman hukuman sampai 4 tahun. Apa tuh itu yang dilakukan duit, uang. Duit lagi. Jadi apa namanya kalau sirkulasi keuangan di Al-Zaitun itu miliaran memang Pak. Bukan miliaran katanya Pak. Triliun malah ini kalau kasus ini katanya yang sedang diselidiki perputaran sampai yang menyangkut dengan nilai uang sejumlah 200 miliar. Seperti itu yang kalau catatan saya 1, sekian triliun katanya. Iya, 1,1 triliun itu dalam arti terjadi perputaran uang di Al-Zaitun itu yang diduga ya terjadi korupsi, penggelapan, pencuci uang, manipulasi yang dilakukan oleh Al-Zaitun dan melibatkan keluarganya Pak. Bukan main, istrinya juga terlibat, mungkin keluarga yang lain juga terlibat ya dengan modusnya. Itu yang bersangkutan si Panji Gumilang itu sampai memiliki rekening Pak, rekening bank itu sampai lebih di 200 rekening. 200 rekening. Nah itu dalam negeri saya sih nggak bisa membayangkan. Iya di rekening bank dalam negeri. Wah. Jadi kita nggak bisa membayangkan pakai nama apa aja Pak. Kebun binatang kali. Pakai nama kambing, kebo gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang nggak suka Kak. Dan iya orang pihak banknya juga nggak curiga. Iya. Atau mungkin kalau ada menurut kita mungkin ada kita aja punya 5-10 rekening aja mungkin udah pada melotot. Nah ini kan pihak-pihak yang berwajib juga tidak mencium itu maksudnya. PPATK masih PPATK, ya udah termasuk di penggelapan itu. Bukan maksudnya PPATK kenapa nggak cium? Ini kan tadi di awal dikatakan bahwa kasus Panji Gumilang ini memang merupakan kasus yang boleh kita katakan luar biasa atau luar biasa ya, spektakuler lebih seperti itu. Karena kayak orang sakti gitu Pak, seperti tidak tersentuh hukum. Termasuk jangan lupa Pak, penghinaan agama loh Pak. Dan ada satu kejadian Pak, waktu Panji Gumilang di demo di Kementerian Agama, ada salah satu ibu wali santri yang mengatakan bahwa sebetulnya Panji Gumilang itu sudah mengaku Tuhan. Berarti kan udah menyamai Fir'aun. Itu ada di Popole TV. Iya, itu kalau kita tarik di Popole TV kita tarik sejarah sebelum Rasulullah Pak. Sebelum Rasul Muhammad itu ada pada waktu itu ada yang raja yang jolim ya. Fir'aun jolim ya, tidak mempercaya adanya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala tidak percaya seperti itu dan malah dirinya menganggap dirinya ada Tuhan itu sendiri dan harus sembah. Kan kacau. Nah di dunia yang modern di era sekarang kok ada orang yang mengaku supir ini waduh kalau bahasa kita apa keblinger gitu.
Kira-kira seperti itu. Jadi sangat fenomenal sekali. Atau pelanggaran pidana, katakanlah begitu, yang dilakukan oleh seorang Panji Gumilang. Jadi artinya negara harus serius atau aparat hukum harus serius untuk memproses kasus ini sampai dengan membawa ke meja hijau. Duit rakyat dibobol lagi 6 triliun dalam kasus food estate, dan itu lumbung pangan yang gagal. Nah, coba itu uang semua Pak. Mungkin campur campur pasir. Coba tuh. Ya sebetulnya kita dikagetkan lagi oleh peristiwa yang terjadi, bukan peristiwa yang bagus sih Pak ya, bukan peristiwa yang jelek ya, korupsi di negara ini pada tahun 2023 kemarin ya, dan akan berakhir tinggal 1 hari lagi Pak ya. Ya, betul. Dan salah satunya tadi disebutkan adalah apa yang disebut food estate. Food estate, Nah, bahasa Indonesia itu lumbung pangan lah ya, bahasa gampangnya kira-kira begitu. Di mana ini disinyalir melibatkan oleh salah seorang menteri kita Pak. Bukan menteri aja Pak, dia menteri koordinator. Dan capres pula. Ya sebut saja Prabowo Subianto. Kan itu jelas-jelas ya. Nah, kalau gitu biar adil, tadi yang tersangkut dalam EKTP capresnya namanya ya Ganjar. Biar adil maksudnya. Itu ya. Iya dong. Udah 2 loh Pak. Kan sudah calon Pak. 2 calon. Saya tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Karena saat ini beliau juga menjabat sebagai pejabat negara, yaitu salah seorang Menko Kementerian Pertahanan seperti itu ya Pak. Jadi bagaimana sampai mana kasusnya juga seperti hilang BIM salah menguap. Iya, hilang di angin atau gimana? Ditelan bumi kan? Ditelan bumi. Kata istilah teman saya ini Pak Yadi. Jadi itu lokasinya sebetulnya di daerah Kalimantan Tengah ya, daerah Kabupaten Gunung Mas kayaknya. Gunung Mas. Dan bukan main-main karena itu mencakup wilayahnya bukan cuma Kabupaten Bekasi ya, bukan cuma Kabupaten 31.700 hektar. Bagus ya. Berapa kali Bekasi? Bingung dah. Jadi dasar sekali. Nah, indikasi ini, dan negara harus bertanggung jawab karena itu adalah uangnya adalah uang APBN, adalah yang notabene uang pajak rakyat. Jadi uang yang sekian triliun itu, yang 6 triliun itu harus diselamatkan, harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan untuk pembangunan rakyat. Dan itu berasal juga jangan lupa dari pajak rakyat. Ya, tidak bisa hilang di telan bumi begitu saja seperti Bapak bilang. Tadi kan Pak Juju bilang kalau duitnya bisa dikembalikan 6 triliun. Nah, saya curiga nggak bisa dibalikin. Jangan-jangan udah dibagi-bagi itu. Kemarin kan ada yang bagi-bagi. Saya juga nggak habis pikir bagaimana saya bisa berpikir mengembalikan uang 6 triliun seperti itu. Yang tadi saya Bapak bilang itu dimasukin kontainer juga nggak muat kan. Kan begitu. Nah itu jangan-jangan udah dibagi-bagi. Kemarin kan ada tersiar di medsos. Oke. Ada seorang yang ditokokan membagi-bagi uang. Ada pecahan tuh 50-an ribu dengan itu, bangganya. Itu kan kelas kecil ya, kelas teri kan. Ya, jangan-jangan duit itu. Lah berarti duit dari rakyat untuk rakyat itu istilahnya ya. Sebetulnya itu tidak patut lah kalau tidak patut. Apalagi dilakukan oleh katanya tokoh agama. Ya, memang mayoritas saya bilang semua memang dalam keadaan susah. Betul. Ya, sosial ekonomi. Tapi yang membuat susah siapa Pak? Ya mereka-mereka. Mereka itu siapa? Ya? Jadi kalau disebutin marah-marah. Iya, kalau 50.000, 100.000 itu berharga sekali. Dan dibagikan dalam situasi kampanye seperti ini Pak ya. Apapun caranya, pokoknya jalan kampanye dibagikan. Apakah berupa apa tadi waktu itu? Ada anaknya presiden juga bagi-bagi makanan di jalan protokol tampil seperti itu. Ada bansos juga. Kenapa baru sekarang? Jangan-jangan duitnya dipakai bansos. Kenapa? Kok mereka bangga sekali kalau mencoba katanya membantu, mensubsidi, membagi-bagi sembako tadi itu. Harusnya kan sedih, prihatin bahwa masih ada masyarakat yang antri loh Pak. Kadang-kadang kinjak-kinjak ya Pak ya. Ada yang mati. Ada yang mati kadang-kadang ya, karena dibagikan 10.000, 20.000 sembako seperti itu. Ya kita prihatin Pak. Dan ini selalu terjadi menjelang kampanye pilpres atau pileg. Ya Seperti itu. Prihatin kita Pak.
sangat prihatin di negeri yang sangat gembah ripah loh jinawi katanya. Katanya orang bapak kakek nenek saya begitu dulu. Betul. Tapi nyatanya ada yang menarik lagi nih Pak. Ini terkait dengan astagfirullahaladzim pokoknya. Nggak habis-habis nih Pak. Nggak habis-habis. Namanya juga kita kan ini yang mewarnai, belum yang kasus-kasus yang kecil-kecil banyak. Oh, banyak sekali, nggak kehitung ya Pak ya. Nggak kehitung. Ini yang kira-kira menonjol lah. Nah, kemarin kan kita ingat, kalau tadi soal capresnya yang cacat kan, tapi ini ada juga yang juga sebetulnya kalau menurut masyarakat cacat untuk menjadi cawapres, yaitu kasus MK kemarin. Gimana itu Pak? Iya, kasus MK itu belum lama ya Pak ya? Belum, masih segar ingatannya. Iya, betul. Kira-kira bulan lalu kan. Ya. Ini kan terkait dengan uji materi sebenarnya. Ya. Materi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu kan Pak ya. Iya, soal usia ya. Soal usia. Soal batas usia. Itu di situ memang sudah tercantum bahwa untuk pencalonan Ya. presiden atau wakil presiden itu batas usia minimal yaitu 40 tahun seperti itu. Tapi fakta hukum yang sudah terjadi itu adalah MK itu sudah memutuskan pada waktu era pamannya Gibran. Siapa namanya Pak? Anwar Usman. Jangan kebalik lagi. Terlupa nih. Kalau yang buruk-buruk gampang lupa Pak. Gampang lupa. Insya Allah kalau yang baik-baik ingat gitu. Tapi karena muncul istilah sekarang Paman Usman. Iya. Memang pamannya. Pamannya memang, betul. Jadi era kepemimpinan beliau sebagai ketua MK itu diketok diputuskan bahwa seseorang untuk menjadi cawapres maupun cawapres. Oh iya, betul. Begitu adalah bisa di bawah 40 tahun. Tapi ada tambahan prasenya Pak. Betul. Ya kan? Tambahan prasenya namun pernah menjadi kepala daerah Atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ya kebetulan seorang Gibran ini memang sudah menjabat wali kota, kepala daerah atau wali kota di Jawa Tengah, Solo. Ya. Kan seperti itu. Jadi sepertinya ya kita sebutlah MK ini yang melalui ketuanya itu mencari-cari lah, gitu, mengada-ada mungkin, atau mencoba melakukan akrobat hukum, ya, betul, dengan cara seperti itu. Yang menurut saya sebagai orang hukum seharusnya ketentuan tentang capres cawapres ya, atau ketentuan tentang suatu undang-undang itu yang lebih mempunyai otorisasi kewenangan untuk merubah, menambah ataupun mengganti itu adalah lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI kita. Tapi nyatanya kok bisa Pak seorang ketua MK atau majelis MK bisa berubah klausul suatu undang-undang gitu, menambahkan frasa, malah menambah frasa ya, merubah ya, menambah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tadi. Dan faktanya memang seperti itu, demi untuk katakanlah mungkin tanda kutip menyelamatkan masa depan calon, calon wakil presiden ponakannya. Jadi lucu-lucuan ini kalau menurut Bang Juju ya. Iya, jadi kita sebagai negara ini kayaknya dibuat semacam panggung dagelan besar oleh pihak-pihak tokoh-tokoh yang seharusnya, apalagi tokoh keadilan yang lembaga keadilan yang tertinggi Pak. Karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Mahkamah Konstitusi di lembaga keadilan negara kita Pak. Iya, karena memang nggak ada banding kan, seperti disebut final and banding, mengikat dan terakhir kan begitu, sehingga memang tidak ada upaya banding sama sekali. Jadi ya udah tadi keputusan Syarif Usman ya harus ikuti mau nggak mau Pak. Anwar Usman. Anwar Usman. Lupa lagi kan saya kan. Orang yang bener saya lupa aja Pak. Nah, tapi kan kemarin sudah ada sidang MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidik ya. Iya. Nah itu gimana nih secara hukum? Apakah pencawapresannya si Gibran? Nah itu gimana Pak? Kan sudah ada persidangan MK. Iya. Oleh karenanya yang kita sebut MK tadi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Memang betul
Di situ diktumnya, keputusannya adalah katakanlah tidak memecat, nanti katakanlah apa istilahnya? Mencopot jabatan begitu, tidak. Dia mencopot jabatan sebagai ketua MK. Tapi sebagai hakim MK tetap masih eksis. Masih ya. Apa alasannya? Pokoknya dia tetap sebagai hakim MK sepanjang tidak nanti memimpin persoalan-persoalan pemilu atau tentang perundang-undangan terkait dengan pemilu seperti itu. Hanya itu saja batasannya. Jadi beliau sampai saat ini ya tetap saja sebagai hakim MK. Cuma tidak dengan Palu lagi, digantikan non Palu ya. Non Palu, betul. Palu seperti itu. Itu fakta seperti itu. Jadi karena keputusan itu ya publik itu banyak yang kecewa ya. Kalau sudah jelas-jelas ya seharusnya lembaga tertinggi, lembaga paling tinggi, ya, lembaga institusi hukum negara ini seperti itu. Ya, apalagi yang bisa dijadikan teladan, Pak? Iya, yang bisa dicontoh seperti itu. Dan itu faktanya memang masuk. Jadi konflik interest ya, terhadap seorang paman dengan tadi ponakannya itu, ya masih terlihat nyata. Iya. Jadi kalau bila kita katakan keputusan MK itu boleh disebut sebagai banci sebenarnya. Nah, ini kan kalau tadi kita runtut nih dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, Putri Estate, EKTP, Panji Gumilang, KPMK, itu kan semuanya peristiwa hukum. Iya. Tapi muatan politisnya sangat kental. Iya. Nah, mungkinkah itu yang membuat rejim ini akhirnya berani berlaku lebih sewenang-wenang, terutama kemarin yang kita dengar bersama dan sangat melukai hati rakyat, yaitu khususnya di kasus Rempang. Jadi ini rejim ini semakin berani melanggar aturan, karena memang kalau diruntut dari itu kan, ini juga di Rempang juga kaitannya dengan meskipun investasi, tapi kan ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana, pelanggaran hukum dan pelanggaran keadilan. Itu bagaimana di kasus Rempang ini? Ya, Rempang itu ramai sekali kita dengar isu di publik ya. Masyarakat, karena Rempang itu berbagai kepulauan dari Kepulauan Batam di Riau sana. Yang mana faktanya ini kasusnya terjadi belum lama Pak, sekitar September yang lalu. Agustus September yang lalu. Karena kalau melihat faktanya dalam arti historical kepada masyarakat Rempang sendiri, itu kan mereka berada di sana dan sudah bertempat tinggal atau berpota pencarian, berketurunan atau beranak pinak gitu, beranak pinak seperti itu bukan 100 tahun Pak, lebih dari 200 tahun yang lalu sebelum Republik ini lahir. Jadi gimana sebelum negara Republik Indonesia ini ada, de facto maupun de jure, itu mereka sudah di sana dan sudah berkehidupan di sana. Jadi sebenarnya zaman nenek moyang mereka, itu nenek moyangnya adalah kaum Melayu, orang-orang Melayu. Nah, itu fakta seperti itu Pak. Oleh karenanya sangat naif, sangat aneh sekali kalau kemudian terjadi polemik yang luar biasa bahwa kemudian salah satu pengusaha dari investornya dari Cina lah ya. Kalau itu pengusahanya lokal, itu ada pengusaha lokalnya Tommy Winata itu. Oh ya, itu salah satu tokoh terkenal di Nusantara ini, turunan tokoh turunan dari tokoh turunan Cina. Itu ada sebagai katakanlah leadernya akan menarik investasi dari negeri Cina itu di Pulau Rempang yang disebut sebagai Rempang Eco City. Akan dibuat tuh sedemikian pabrik kaca katanya Pak, terbesar di Asia kan kira-kira begitu. Konon kata besar. Padahal setelah kita cek di Google 10 besar pun enggak Pak. Perusahaan itu. Perusahaan Rempang Eco City itu. Jadi tidak masuk 10 besar. Jadi tidak seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Sehingga terjadi demo besar-besaran dari masyarakat penduduk Rempang hasil itu. Nah, sampai memang terjadi clash sampai melibatkan anak-anak menjadi korban Pak, anak sekolah seperti itu. Dan demo besar-besaran kira-kira begitu. Dan berkepanjangan akhirnya. Itu kelihatannya ngotot sekali Pak. Maksudkan tadi, jadi tampaknya kok lebih mementingkan pihak asing hanya karena investasi alasannya.
Sementara saudaranya sendiri, yaitu warga negara Indonesia ini sama-sama WNI, Asli pula. asli warga Indonesia, kok diabaikan atau di nomor sekian dengan alasan nanti akan diberikan perumahan yang baru, lahan pertanian yang baru, padahal mereka juga nelayan, Pak. Iya. Kalau mereka mau dipindahkan di daerah pegunungan, apa yang mau dicari ikan ini dari mana, Pak, ikan pegunungan? Apa ada yang baru sekarang, ada Itu istilah namanya- ikan pegunungan tuh? Betul, itu namanya memutus keberlangsungan hidup. Iya. Sama aja membunuh. Membunuh atau mata pencahariannya Mata- akan mati, iya. seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Karena akhirnya jadi polemik yang berkepanjangan seperti itu, tidak ada titik temu Ketemu. antara pemerintah dengan warga sekitar, dan tentu didukung oleh Ormas, Iya. LSM, partai politik, partai umat juga tentu yang keras kencang Keras, juga. iya. Dan langsung dari sana Bapak Amin Rais langsung Sama- tinggal di sama ketum ya. sama ketuanya Ridho Rahmadi, langsung tinggal di Rempang sana menghadapi persoalan ini. Dan alhamdulillah memang agak reda kasus ini, Pak. Ini ada yang kasus yang tiba-tiba mencuat Apa yang itu? dilakukan oleh seorang Zulkifli Hasan menghina dan menistakan sholat ya. Iya. Ini mungkin peristiwa hukum sebagai penutup. Ini mah update ya, Update banget ya. Belum lama ya. Dan itu Sebulan yang lalu ya, Pak? belum ada sebulan, Oh, belum. masih Iya. hangat. Ya, seorang, kalau boleh saya komentari, seorang Zulkifli Hasan sangat saya sayangkan. Itu juga kawan lama saya juga sepuh. Seorang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. mengutarakan di depan publik ya. Mengatakan bahwa sampai sekarang ini justru orang itu kalau melakukan sholat sudah tidak menunjuk satu terunjuk jadi lagi. Ya, jadi sama tidak menunjukkannya malah dua sekarang karena saking dia cintanya pada calon presiden Prabowo. Prabowo. Nah, kan, aduh, itu memprihatinkan dan menyedihkan dan apa, Pak? Iya, Boleh iya. dikatakan keblinger gitu. Keblinger. Nah, bahasanya seperti itu kita sebut walaupun dia teman saya sebetulnya. Iya. Kenapa sampai seorang Zulkifli Hasan mengatakan segitu? Maksud iya, hanya demi urusan kepentingan politik atau katakanlah konco-konco politiknya begitu. Iya. Kebetulan satu apa, Pak, rejim dengan Rejim. yang bersangkutan. Seperti itu sampai melecehkan cara orang sholat. Nggak ada hubungannya. Dan ngapain dikait-kaitkan dengan persoalan sholat? Apalagi persoalan ibadah tadi, amin. Beda lah. Amin panjang, A panjang, min panjang itu dengan amin biasa, Iya. AMIN itu beda sekali, Beda. Pak. Di dalam laporan Mabes itu ada istilah laporan, ada pengaduan. Nah, diterima dalam arti di bidang pengaduan itu klasifikasinya lebih rendah daripada laporan. Oh gitu. Nah, waktu itu kalau saya rekan Egy Sujana dan teman-teman dan rekan-rekan yang lain seperti ini. Itu faktanya seperti itu. Jadi kalau yang tadi disebutkan yang diterima itu, Yang akronim tadi. yang kurang itu, ya itu tadi saya lebih bisa mengatakan lebih yakin mengatakan bahwa unsur subjektif dan unsur subjektifnya lah itu lebih menonjol, Kental ya? lebih kental, lebih menonjol. Karena kenapa kok mereka terima kok dari kita kok justru nggak terima? Ya. Semoga untuk era yang berikutnya, Ya. era berikutnya tuh maksudnya rezim berikutnya Perubahan dong kalau ada gitu. perubahan, Ada perubahan. yang lebih baik, Amin. di mana penegakan hukum akan lebih diutamakan. Amin. Kira-kira begitu Oke. harapan kita ya. Ya, barangkali cukup sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, obrolan dengan Juju Purwantoro sekaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum di tanah air yang mewarnai dinamika politik maupun dinamika hukum di tanah air. Insyaallah. Barangkali kita tidak akan berharap bahwa peristiwa-peristiwa itu tadi akan terjadi lagi di tahun-tahun Tahun depan, baru. tahun baru. Jadi kita butuh perubahan. Iya. Ya kan? Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.